Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Fitriana, Stambuk A221-18093. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem organisasi kehidupan pada siswa SMP dalam rangka untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah pembelajaran mikro. Adapun tujuan dari materi ini dapat kalian lihat langsung pada slide berikut. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai sistem organisasi kehidupan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan mengabsen kalian ya. Adit, hadir. Uun Safarid, Hadir. Fahrin, Agung Saputra, Hadir. Ardin. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya. Oke, langsung saja ya untuk memanfaatkan waktu yang ada karena ini juga waktunya tidak terlalu lama ya. Oke, sampai di mana ya materi kita kemarin? Oh iya, sistem organisasi kehidupan ya. Baik, karena kemarin kita sudah membahas dasar-dasar pada materi ini, sekarang Ibu lanjut pada penyusunan organisasi kehidupan. Oke, di antara kalian siapa yang tahu susunan organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar? Siapa? Adit? Maju Adit, tuliskan itu dek. Ya, tuliskan di situ ya. Ditulis A dan B. Kalian perhatikan teman kalian ini. Adalah Sudah Adit ya. Sini sudah Adit. Setelah itu Ibu akan tanya ya, di antara kalian siapa lagi yang selanjutnya yang mengetahui susunan yang selanjutnya. Ya, oke, terima kasih Adit. Oke, jadi menurut teman kalian bahwa sel itu adalah susunan yang paling terkecil, dan pengertiannya itu adalah sel menurut Adit itu adalah unit yang paling terkecil. Ya, jadi pengertian sel yang dinyatakan oleh teman kalian itu sudah benar. Oke, karena teman kalian sudah selesai menuliskan susunan sel dari yang terkecil, selanjutnya siapa yang mengetahui susunan sel setelah itu tadi yang dituliskan oleh teman kalian, oleh Adit? Barangkali Uun Safarid boleh maju dek. Ini tulis di bawah itu saja ya. Iya, Bu. Sudah? Wow, tulisan Uun sangat rapi ya. Oke, silakan duduk kembali, Dek. Oke, jaringan. Menurut Uun, setelah sel, susunan organisasi kehidupan itu adalah jaringan. Oke, karena sistem organisasi kehidupan yang kedua sudah terjawab dan itu benar,
Tolong siapa lagi di antara kalian yang bisa bantu menjawab sistem organisasi kehidupan yang ketiga? Oh, oke, Fardin, pintar ya, berani begitu, bagus. Tolong tuliskan di bawah jaringan itu saja ya. Oke, sembari menunggu teman kalian menuliskan jawabannya di papan tulis, alangkah lebih baiknya kalian mempelajari materi yang telah Ibu berikan tadi ya. Tolong pelajari. Oh iya, oke. Silakan duduk kembali. Oke, organ. Fardin tahu apa itu pengertian dari organ? Kumpulan jaringan gitu. Oh, kumpulan jaringan. Jadi organ adalah kumpulan jaringan. Ya, baik. Menurut Fardin, bahwa organ itu adalah kumpulan jaringan. Iya, itu memang benar, kumpulan jaringan. Oke, selanjutnya, apakah masih ada yang tahu mengenai itu sistem organisasi kehidupan yang selanjutnya? Barangkali yang di belakang. Ya ada, Bu. Tiada, oke. Adit? Tidak. Oke, lanjut saja ya. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya sistem organisasi kehidupan itu merupakan suatu perangkat elemen-elemen kehidupan dari struktur yang paling terkecil sampai yang terbesar. Itu tadi berupa sel, jaringan, dan organ. Namun, setelah itu masih ada lagi beberapa organ lainnya. Oke, karena kalian telah memahami materinya, Ibu lanjutkan ya. Jadi benar apa yang telah dijawab oleh Adit, Uun, sama Fardin tadi ya, bahwa susunan organisasi kehidupan itu dimulai dari elemen-elemen yang paling terkecil hingga elemen yang paling terbesar. Seperti itu tadi yang dituliskan oleh Adit, yaitu sel, kemudian ada juga jaringan dan organ. Namun setelah ketiga elemen tersebut ada elemen yang lebih besar lagi, seperti sebelum Ibu bilang, siapa yang tahu? Saya. Sistem Oke. organ, tapi saya tidak tahu penjelasannya. Oke, penjelasannya nanti ya, karena kita terbatas waktu, jadi Ibu lanjutkan dulu materinya. Ya. Oke, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu sistem organ, kemudian organisme. Sebenarnya elemen-elemen ini masih banyak lagi, namun karena kita terbatas waktu, Ibu hanya menyampaikan materi sebatas organisme saja. Oke, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu karena kita di sini terbatas alat-alat yang untuk digunakan dalam media pembelajaran ini, jadi kita hanya menggunakan mading sebagai papan tulisnya karena kita masih sangat minim. Oke. Jadi Ibu minta maaf karena ketersediaan alat di sekolah kita masih sangat minim. Berhubung sekarang masih di era pandemi COVID ya. Oke, sebenarnya di sini ada contoh gambarnya, cuma minta maaf Ibu belum bisa memperlihatkan pada kalian. Jadi Ibu print dari itu tadi di lembar-lembar kertas. Tolong nanti lembaran kertasnya dipelajari ya, datang di rumah. Ibu. Oke, sip. Jadi kita lanjut pada pengertian sekaligus Ibu ingin menjawab pertanyaan apa ya? Bukan pertanyaan. Tanggapan dari saudari Adit ya. Dia tadi bilang sistem organ, jadi itu sudah benar. Namun Ibu sebelum itu Ibu ingin meluruskan itu tadi susunan sistem elemen-elemen yang dari terkecil sampai terbesar. Jadi pengertian sel, menurut Adit tadi itu sel apa itu?
sel adalah unit yang paling terkecil. Jadi memang sel itu adalah sel yang unit yang paling terkecil. Mengapa demikian? Siapa yang tahu alasannya? Ada. Belum tahu ya, karena masih kelas berapa sekarang kalian, Dek? Satu. Iya, kelas 1 ya, jadi baru mengenal apa itu sel. Oke. Jadi memang sel itu pada dasarnya adalah unit atau elemen yang paling terkecil, disebabkan karena tanpa adanya sel kita tidak akan bisa bergerak. Karena sel itu merupakan apa ya? Respon stimulus. Misalnya, kalau kalian lapar, itu kalian apa yang kalian akan lakukan kalau kalian lapar? Makan. Yang apa? Yang memberikan respon untuk makan itu apa? Karena kalian kenapa? Iya, pintar ya. Jadi pasti ada respon ya kalau ketika kita lapar, pasti kita harus makan dan jangan lagi ditunda-tunda. Kemudian itu ya pengertian sel. Sel itu merupakan satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya adalah seperti kita ini. Namun makhluk hidup itu bukan hanya manusia saja, melainkan juga hewan, seperti tumbuhan, seperti itu. Oke, lanjut pada jaringan. Jadi jaringan di sini tadi menurut Uun tadi apa jaringannya? Kumpulan sel seperti hati contoh, Bu. Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel. Contohnya itu seperti hati, seperti itu, Uun. Oke. Ya, jadi itu benar juga ya. Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel atau sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Seperti itu. Paham, Uun? Paham. Oke. Jadi seperti juga yang adik Fardin jelaskan tadi, bahwasanya organ itu merupakan apa tadi? Organ apa tadi kamu jelas? Kumpulan jaringan. Organ itu kumpulan jaringan. Ya, benar juga ya, bahwasanya organ itu kumpulan jaringan yang berbeda bentuk dan fungsinya. Kemudian tadi yang dijelaskan sama ini tadi siapa ya? Adit. Ya. Sistem organ. Ya, itu juga benar, cuman Adit di sini tadi belum mengetahui apa itu pengertian dari apa? Sistem organ. Iya, sistem organ. Jadi pengertiannya itu adalah kumpulan organ yang paling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang tertentu. Kumpulan organ. Ya. Kalau bicara tentang kumpulan organ, siapa yang tahu apa itu kumpulan organ? Kalau pengertiannya itu menyangkut bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu. Di antara kalian ada yang tahu? Ada. Ya, jadi sistem organ ini merupakan suatu kumpulan elemen-elemen yang sebelum organisme dan setelah sel, jaringan, dan organ tadi. Itu jadi dia ini berfungsi untuk apa ya? Bekerja sama untuk melakukan suatu respon tadi. Oke, lanjut pada organisme. Jadi kumpulan elemen yang terbesar pada materi ini, Ibu menjelaskan bahwasanya organisme itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Maksudnya tadi itu keterkaitan antara 5 elemen ini, dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ, kemudian organisme ini. Oke, jadi kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Karena kita terbatas waktu, jadi sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Mengenai tentang sel ini, sebenarnya sel itu pengertiannya luas, tidak hanya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nanti minggu depan nanti kita bertemu kembali, oke? Oke. Namun itu lembar jawaban dan materinya itu nanti dikerja ya di rumah dan juga dipelajari materinya, Ya. oke? Oke. Tidak usah dulu keluar-keluar, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak ya, rajin mencuci tangan, oke?
Jadi Ibu rasa cukup sekian materi yang Ibu paparkan hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.